Greeners, selamat pagi, siang, sore, whenever you hit this. Kembali lagi di episode podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Hari ini ditemani bersama saya, Angelica, yang akan menjadi host. Di sini tentunya saya tidak sendirian, akan ditemani oleh guest speaker yang akan memberikan insight seputar dengan penelitian. Sebelumnya, di sini saya akan menyapa terlebih dahulu guest speaker pada episode kali ini. Selamat sore, Prof. Yuli. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Prof bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Agriners. Baik, para Agriners, kenalkan saya Yuli Haryati, saya dosen di PS Agribisnis. Saya masuk di Fakultas Pertanian itu sudah tahun 1985. Bisa dibayangkan, gitu ya. Kira-kira angkatan siapakah saya ini? Baik Prof, di sini sebelumnya akan ada 2 section. Jadi di section pertama kita akan membahas mengenai penelitian di komoditas kakao. Kemudian di section kedua kita akan membicarakan mengenai etnobotani dan penelitian mengenai subsektor hortikultura yang ada di Bromo. Baik, sebelum masuk ke section pertama, di sini ada video cuplikan penelitian dari Prof Yuli yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Mungkin bisa ditayangkan terlebih dahulu. Ada yang tidak, tapi semangat untuk edukasi masih tetap
kelembagaan kelompok tani juga bukdes dengan kita berharap atas leader yang saya nyatakan dibuka.
Baik, berikut merupakan cuplikan video sebagai hasil dari penelitian komoditas kakao yang sebelumnya dilaksanakan oleh Prof. Yuli. Baik Mas, masuk ke bincang-bincang selanjutnya. Kira-kira nih Prof, apa sih yang menarik dari fenomena kakao yang ada di Indonesia yang kemudian melatar belakangi Prof untuk menjadikan komoditas kakao ini sebagai salah satu topik penelitian? Baik, terima kasih Angel. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita, Ibu diawali dari penelitian, ketertarikan Ibu penelitian itu adalah tanaman kopi. Tapi pada akhirnya semakin kesini tanaman kopi semakin digemari oleh peneliti-peneliti di Universitas Jember. Ibu berpikir, ya sudahlah, berarti kopi biar menjadi bagian teman-teman dosen yang lain untuk meneliti, sehingga Ibu tertarik ke kakao. Kenapa tertarik ke kakao? Itu adalah sebenarnya berasal atau berawal dari sebuah keprihatinan Ibu pada saat ke lokasi penelitian, yaitu yang ada di Blitar, di daerah Blitar Selatan. Saya ketemu dengan petani kakao. Ternyata pada saat saya tanya, apakah Bapak pernah merasakan produk kakao yang tanamannya itu ditanam oleh Bapak? Ternyata mengenaskan sekali, mereka nggak pernah boro-boro yang namanya makan coklat bar atau pralin. Minum coklat saja hampir tidak pernah. Gitu. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan saya, mengapa penelitian akhirnya meneliti tentang kakao. Prihatin sekali yang dikatakan bahwa saat ini kontribusi kakao itu adalah nomor 4 untuk devisa, untuk tanaman perkebunan, selain kelapa sawit, karet, dan kelapa. Nah, prihatin lagi adalah mereka tidak pernah merasakan enaknya coklat, sementara mereka dikatakan sebagai pahlawan devisa. Itulah sebenarnya yang mendasari saya untuk melakukan penelitian kakao sampai saat ini. Itu. Baik, jadi awalnya dari keprihatinan di mana petani kakao itu sendiri kan merupakan produsen dari produk olahan kakao yang ada di Indonesia. Tapi mereka sendiri belum pernah merasakan dari sepertinya di sini. Kemudian untuk fokus utama penelitian terkait ini apa? Jadi fokus penelitian kakao ini adalah yang terkait dengan kakao rakyat. Jadi kakao itu dibudidayakan oleh perusahaan besar dan juga diusahakan oleh rakyat. Nah, yang fokus penelitian saya itu adalah kakao yang dikelola oleh rakyat. Karena yang kakao rakyat inilah yang justru memprihatinkan. Jadi kita fokus kepada kakao rakyat. Baik, kemudian proses penelitian kakao ini berjalan bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, ini di depan saya juga ada Center for Cocoa Innovation and Development atau COINDEV. Apakah ini ada kolaborasi dengan pihak lain atau bagaimana? Jadi berawal saya tertarik tanaman kakao, saya mengajak beberapa peneliti yang ada di Universitas Jember yang tentunya bergabung, ada yang FTP, ada yang di perkebunan, ada yang di sastra, supaya kita bersama-sama mengembangkan atau meneliti tentang kakao. Dan kebetulan di Universitas Jember ada satu kelompok riset yang memang memperhati kakao. Itulah yang kita beri nama COINDEV. Dan kebetulan adalah saya sebagai koordinator untuk COINDEV ini adalah kelompok riset di tingkat universitas. Beberapa waktu yang lalu memang komoditas utama perkebunan yang dikembangkan oleh Universitas Jember itu adalah kopi dan kakao. Kopi sudah ada teman-teman yang mengembangkan, sehingga kami mengembangkan COINDEV ini. Nah, kalau ditanya perjalanan, histori sebagaimana COINDEV ini meneliti kakao, kami sudah melakukan penelitian. Jadi awalnya adalah penelitian di Blitar Selatan, di daerah Bakung. Setelah itu kami penelitian di daerah Pacitan. Setelah daerah Pacitan, kami juga meneliti di Madiun. Dan setelah di Madiun, kita juga berpikir, kenapa kita harus di daerah-daerah Jawa Timur bagian barat? Akhirnya kita menemukan ada satu lokasi yang dekat dengan Universitas Jember yang mengembangkan kakao, yaitu Desa Jambiwangi. Dan sampai sekarang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus sarjana dari penelitian kakao yang ada di Jambiwangi. Nah, kalau ditanya kerjasamanya adalah kami
sudah pernah bekerja sama dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan olahan coklat di Banyuwangi, dan kita juga sudah pernah berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Pacitan. Itulah historisnya, gitu ya, historis perjalanan riset saya terkait dengan kakao. Jadi ternyata cukup panjang untuk perjalanan riset dari kelompok riset Kak Indef ini sendiri. Kemudian kalau untuk Kak Indef sendiri ini mulai berdiri pada tahun berapa? Tahun awal di mana Universitas Jember ada riset group. Kalau tidak salah mungkin sudah 5 tahun ya. Jadi cukup lama. Kemudian teknologi utama apa yang dikembangkan oleh kelompok riset Kak Indef itu? Mungkin di banner sebelumnya ini saya melihat fermenter. Ya, fermentasi namanya ya fermenter ergonomis kakao. Jadi begini, setelah kami melakukan buana, jadi mulai dari Blitar Selatan, kita ke Trenggalek juga, setelah itu kita ke Pacitan. Ternyata ada satu hal kesenjangan di mana petani kakao ini tidak mau melakukan fermentasi. Padahal harusnya kakao fermentasi lah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang laku di pasar ekspor mestinya. Tetapi teman-teman petani ini enggan untuk melakukan fermentasi. Akhirnya kita berpikir, kenapa mereka tidak mau melakukan fermentasi? Ada beberapa hal sih, di antaranya adalah insentif harga tidak memenuhi, tapi salah satunya adalah mereka ribet dengan teknologinya. Sederhananya adalah, ngapain saya mesti melakukan fermentasi? Kita menunggu waktu sementara harganya tidak terlalu tinggi, dan teknologinya banyak sekali belum dikuasai oleh petani kakao. Mereka harus menggunakan kotak fermentasi yang prosesnya harus dibalik, dan kotak fermentasi ini berat. Oleh karenanya kami menghasilkan atau kami mencoba membuat waktu itu kami masih bersama-sama Bapak Bambang Marhenanto yang sekarang dekan FTB membuat alat ini, alat fermentasi yang ergonomis. Jadi kenapa ergonomis? Karena mereka petani tidak usah membalik, tapi dengan diputar, ya, dengan diputar. Itu harapannya adalah kakonya sudah diputar tanpa harus membalik. Tapi memang masih ada beberapa perbaikan sih alat ini. Tapi paling tidak alat ini sudah pernah kita kenalkan kepada petani di Jambi. Baik, jadi Ko Indef ini berusaha untuk membuat alat yang lebih praktis sehingga petani ini lebih tertarik ya, Prof. Seperti itu untuk melakukan fermentasi. Iya, harapannya begitu. Iya, baik, selama adanya riset ini tentunya akan ada tantangan ya, Prof. Selama riset yang telah dilakukan ini, tantangan terbesarnya apa, Prof? Mungkin dari segi lingkungan, segi sosial, atau ada yang berbagai macam tantangan-tantangan yang dalam pengembangan kakao. Yang pertama, kalau di sisi petani itu tadi, petani enggan melakukan fermentasi karena prosesnya panjang dan insentif harganya tidak sesuai. Itu yang pertama di tingkat petani. Sehingga sampai saat ini tantangan terbesar itu adalah fermentasi, kakao fermentasi. Karena kakao fermentasi ini adalah kakao yang dipakai untuk bahan baku industri coklat. Seperti industri Mars dan lain sebagainya yang terkait pengolahan coklat, itu pasti membutuhkan kakao-kakao yang fermentasi supaya flavornya keluar, flavornya enak gitu. Nah, sementara ini teman-teman petani itu jarang mau melakukan fermentasi. Itu problemnya di tingkat petani. Yang kedua adalah dari sisi usaha tani. Tanaman kakao itu adalah tanaman yang hidup biasanya adalah di dataran tinggi, gitu ya. Sehingga mereka agak enggan untuk melakukan budidaya dengan baik. Misalnya harus memupuk, harus menggunakan pestisida untuk pengendalian hama penyakit. Nah, itu biasanya mereka enggan melakukan. Karena mereka harus naik, apalagi kalau di Jambiwangi, itu adalah letaknya sudah di hutan-hutan. Seringkali mereka ke hutan pada saat panen aja gitu. Nah, itu adalah kendala di tingkat petani. Akhirnya apa? Akhirnya adalah kakao petani ini hasilnya kurang maksimal. Padahal sebenarnya kakao itu beda dengan kopi. Kakao itu bisa berproduksi sepanjang tahun, kecuali kalau hujannya terlalu kencang atau hujannya terlalu deras sehingga bunga kakao ini biasanya busuk. Itu yang seringkali turunnya produksi adalah di situ. Tapi sebenarnya karena dia bisa berproduksi sepanjang waktu, maka sebenarnya kakao ini bisa menjadi sumber mata pencaharian yang memadai.
gitu. Tapi ya saat ini belum dikelola dengan baik oleh teman-teman petani. Itu kalau di sisi hulu. Di sisi hilirnya adalah industri yang mengolah kakao. Ini beda banget dengan industri kopi. Kopi dipetik gitu ya, setelah itu dijemur kering, dia disangrai jadi dijual. Tetapi untuk pengolahan coklat tidak semudah itu. Alat-alatnya itu mahal banget, harus stainless, dia harus pada suhu tertentu, harus dingin karena begitu panas sedikit kakonya atau coklatnya leleh. Nah, inilah yang menjadikan industri-industri kakao itu tidak banyak di antara petani-petani. Jadi tidak dekat dengan petani gitu. Siapa yang melakukan industri adalah industri-industri besar yang padat modal. Nah, itulah kelemahan industri-industri atau pengembangan agroindustri kakao. Nah, ini yang harus dipecahkan dari sisi pemerintah. Bagaimana caranya berdiri agroindustri. Saat ini memang ada agroindustri coklat, diantaranya yang sudah dilakukan oleh seperti di Trenggalek, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, lain-lainnya adalah masih dikelola oleh swasta. Itu kendalanya. Baik, jadi tantangannya itu ada dari segi minat petaninya itu sendiri, Untuk Prof, untuk melakukan fermentasi. Kemudian dari usaha taninya, di mana tanaman kakao ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Iya. Dan juga kalau dari sisi hilirnya, ini juga membutuhkan pengembangan industri kakao yang lebih Industri maju. coklat yang Industri lebih maju coklat lagi. yang lebih maju. Baik, kemudian untuk dari kelompok riset Koindef ini sendiri, apa harapannya terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan ini, Prof? Iya. Harapannya adalah Koindef terus berlangsung. Maksudnya Koindef terus hidup gitu ya. Semangatnya teman-teman di dalam Koindef ini, saya sendiri berharap untuk tetap mengembangkan bagaimana caranya mengembangkan kakao itu di Indonesia ini, khususnya untuk kakao rakyat. Karena kalau kita kehilangan kakao itu adalah Indonesia itu adalah salah satu eksportir kakao. Kalau kita kehilangan kakao, ya kehilangan sebagian devisa dari negara itu. Baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Prof, untuk menutup section 1 mengenai penelitian kakao. Menurut Prof, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun ini, bagaimana masa depan industri kakao di Indonesia ke depan? Ya, sebenarnya pemerintah sudah memikirkan harusnya industri kakao itu tumbuh di Indonesia karena bahan bakunya adalah banyak dari Indonesia. Coba bisa bayangkan, Indonesia itu mensuplai atau mengekspor kakao salah satunya adalah di Malaysia. Malaysia mengolah coklat, produk olahan coklat. Nggak ada tanaman kakao di Malaysia gitu ya. Tapi di sana kalau kita jalan-jalan ke sana pulangnya adalah bawa coklat. Dari mana kakaonya adalah dari Indonesia. Oleh karena itu ada perubahan aturan di tahun 2017 gitu ya. Itu ada yang namanya pajak ekspor. Pajak ekspor kalau dulu itu adalah jadi kakao yang diekspor itu dulu malah terkena pajak. Tapi kalau dulu diekspor itu tidak terkena pajak, tetapi kakao yang diambil oleh industri dalam negeri ternyata itu malah justru kena pajak. Akhirnya pemerintah berpikir, loh ternyata produk bakunya itu dari Indonesia dikirim ke negara-negara, ke Malaysia ataupun Singapura, di sana mengolah dan produknya kembali ke Indonesia. Artinya apa? Artinya adalah justru pemerintah Indonesia ini menghidupkan industri coklat yang ada di luar negeri, sementara kita hanya mengirim bahan baku. Berawal dari situ akhirnya pemerintah mengubah aturan saat ini bahwa kalau kakao diekspor justru dia terkena pajak antara 10-15% harga. Harapannya adalah kakaonya tidak diekspor, tapi kakaonya diserap oleh industri dalam negeri dengan harapan industri coklat hidup di Indonesia. Benar sih sebenarnya industri coklat itu banyak hidup di Indonesia, tetapi kalau kita tahu bahwa bahan bakunya ternyata sebagian besar juga masih mengimpor dari Ghana, Pantai Gading, Nigeria. Kenapa begitu? Karena kakao mereka adalah kakao fermentasi. Sementara produk kakao kita tidak diserap oleh industri karena masih asalan, tidak dilakukan fermentasi. Itulah yang mengenaskan sampai sekarang gitu ya. Mungkin pemerintah bisa mencarikan teknologi supaya industri pengolahan coklat itu bisa murah
gitu ya, dan dekat dengan petani sehingga produk-produknya petani segera terserap oleh industri. Iya, jadi sayang sekali ya Prof, tampaknya tingkat usaha tani kakao di Indonesia ini cukup tinggi. Sayangnya belum bisa diserap industri dalam negeri dan kebanyakan kakao itu diekspor ke luar negeri sehingga menghidupkan industri di luar negeri. Iya. Jadi harapan kedepannya mungkin petani ini bisa memiliki minat yang lebih tinggi untuk melakukan fermentasi kakao sehingga industri kakao dalam negeri ini juga dapat berkembang. Betul. Juga melalui Iya. kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Baik teman-teman, begitu section pertama dari podcast kali ini. Kita membahas mengenai penelitian kakao dari kelompok riset Koindef. Tentunya nanti kita akan membahas selanjutnya mengenai penelitian pada etnobotani dan hortikultura yang ada di Bromo. Tetap stay tune ya teman-teman. Masuk ke section 2, di sini kita akan membahas mengenai penelitian etnobotani dan hortikultura yang ada di Bromo. Nah, sebelum Agriners lanjut ke bincang-bincang, mari kita tonton video berikut terlebih dahulu untuk memberikan gambaran mengenai penelitian etnobotani dan hortikultura yang ada di Bromo. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi di balik keindahan pegunungan dan kawah aktif, terdapat sebuah wilayah yang mempesona, Bromo. Terkenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa, wilayah ini juga menjadi saksi bisu kehidupan masyarakat Tengger yang harmonis dan sejahtera. Masyarakat etnik Tengger memiliki keunikan pola kehidupan sosial dan budaya terkait perilaku positif masyarakat, baik dalam kegiatan pemanfaatan alam dan adaptasi dengan lingkungannya. Lembak terong dan terong Belanda merupakan etnobotani Tengger yang termasuk dalam tanaman endemik Bromo yang hingga saat ini belum dibudidayakan secara intensif dan belum dikomersialkan. Terong Belanda memiliki keunikan dibandingkan terong lainnya di mana buah dapat dimakan langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Banyak buah terong Belanda yang sudah matang tergeletak berserakan di tanah, padahal tanaman tersebut memiliki manfaat yang luar biasa tinggi. Di kawasan Bromo, selain terong Belanda, ada satu lagi tanaman khas yang kami temukan, yaitu yang namanya lombok terong. Lombok terong yang masih muda memiliki warna hijau dan yang sudah tua memiliki warna merah. Lombok terong sama seperti cabai biasanya, namun ukurannya lebih besar. Sementara ini, lombok terong hanya digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga dan belum dikomersialkan. Jika sudah matang, tanaman ini sering terlihat berserakan dan jatuh di tanah tak bernilai. Nah, dari video berikut tampaknya penelitian mengenai etnobotani dan hortikultura di Bromo ini tidak kalah menarik seperti itu ya Prof dari penelitian kakao sebelumnya. Nah, kemudian apa yang membuat Prof tertarik pada penelitian etnobotani di Bromo? Apakah ada pengalaman khusus yang memicu penelitian ini? Ya,
Sebenarnya kalau boleh cerita juga, kalau tadi cerita kakao, sekarang cerita etnobotani atau cerita Bromo. Sebenarnya adalah ibu sudah jatuh cinta dengan Bromo itu semenjak sekitar tahun 2000. Saat itu ibu membimbing salah satu mahasiswa dan mahasiswi, namanya Mbak Sri kalau saya memanggilnya. Itu adalah putranya kepala suku, Pak Jai. Jadi dari situ ibu punya kesempatan, saya punya kesempatan untuk mengikuti ritual atau mengikuti upacara Kasodo. Jadi saya tertarik untuk di Bromo, khususnya adalah etnobotani. Saya berpikir bahwa di Bromo atau suku Tengger ini juga menggunakan etnobotani ini untuk tanaman toga. Ternyata tidak. Gitu. Ternyata tidak. Tapi akhirnya saya menemukan beberapa tanaman khas yang ada di Bromo. Berarti awalnya adalah dari ketertarikan terhadap lingkungan Bromo, seperti itu, Prof. Iya. Nah, ini juga bisa menjadi tips bagi teman-teman agriners atau khususnya teman-teman agribis yang saat ini akan mengadakan penelitian skripsi, juga mungkin bisa mengambil topik-topik yang menjadi ketertarikannya, seperti itu ya, Prof. Iya. Ya, baik, selanjutnya tentunya etnobotani ini berbeda dengan karakteristik kakao yang dibahas sebelumnya, di mana tanaman kakao ini kan merupakan tanaman perkebunan, sedangkan tanaman etnobotani ini merupakan tanaman khas. Adakah karakteristik tersendiri, Prof, untuk etnobotani yang di Bromo, dan apa hal yang menarik dari etnobotani? Ada yang menarik, etnobotani yang ada di Bromo atau untuk suku Tengger ini berbeda dengan yang lain. Kalau suku-suku yang lain menggunakan etnobotani untuk tanaman obat, sementara di Tengger itu tidak digunakan, tidak diikuti oleh masyarakat sekarang. Jadi sudah ditinggalkan etnobotani untuk tanaman obat. Yang lebih mengemuka, yang lebih dipertahankan itu adalah etnobotani, tanaman-tanaman khas yang memang digunakan untuk upacara adat. Jadi misalnya di dalam Kasodo itu ada upacara-upacara adat yang menggunakan tanaman-tanaman khas di sana. Seperti salah satu tanaman yang kalau kita Angel apa tanaman yang biasa, kalau di sana istilahnya tan alayu, yang tidak pernah layu. Tanaman apa, Angel? Edelweiss? Yes, itu adalah tanaman khas yang memang muncul dari sana, tapi itu tidak digunakan untuk upacara adat. Ada beberapa tanaman yang memang digunakan untuk upacara adat. Jadi itu yang khas di tanaman etnobotani yang ada di Bromo. Nah, kalau ingin tahu apa sebenarnya yang saya temukan pada saat saya meneliti penelitian etnobotani di sana, ada dua komoditas yang hampir tidak ada di tempat lain. Yang pertama adalah lombok terong, yang kedua adalah terong Belanda. Lombok terong jangan dibayangkan seperti kita, oh terong seperti terong, tidak. Jadi lombok terong itu adalah lomboknya besar, gendut-gendut gitu, warnanya merah. Setelah saya coba ulik ada di mana lagi lombok terong, itu ternyata ada di Gunung Dieng. Jadi di sana itu ada lombok terong. Nah, terong Belanda ini hampir sama. Kalau kita ada terong Belanda, itu kalau kita ke Kintamani, itu ada terong Belanda. Tapi beda banget, terong Belanda yang dari Kintamani itu warnanya keungu-unguan. Tetapi terong Belanda yang ada di Bromo itu adalah warnanya merah. Jadi merah menarik gitu. Dan jangan dibayangkan tanamannya adalah tanaman perdu-perdu yang kecil-kecil begitu. Tanamannya adalah tanaman hampir-hampir mungkin tanaman tahunan apa ya itu. Karena kita mengambilnya adalah di pohon yang cukup tinggi juga. Baik, sepertinya ada perbedaan karakteristik itu karena perbedaan wilayahnya seperti itu ya, Prof. Bisa jadi itu akhirnya warnanya cerah banget. Iya, jadi seperti tanaman khas wilayah Bromo. Nah, kemudian tadi saya tertarik, Prof, dengan adanya komoditas lombok terong. Nah, untuk komoditas ini bedanya apa, Prof, dengan komoditas cabai yang lainnya? Sebenarnya lombok terong tidak ada perbedaan dengan cabai-cabai yang lain, hanya bentuknya aja bulat besar. Tapi kalau misalnya Anda mau merasakan rasa kepedasannya gitu ya, level kepedasannya itu adalah levelnya udah tinggi. Jadi kalau kita bikin sambal itu pedas sekali. Karena kami sudah mencoba, jadi lombok terong ini kita kerjasama dengan FTP, diolah oleh teman-teman FTP menjadi menjadi sambal dan itu kita pakai topping untuk rotinya FTP. Dari roti itu kita kasih topping seperti topping dari roti, ternyata rasanya pedas sekali. Jadi itulah yang kami rasakan. Jadi sebenarnya untuk lombok terong dan terong Belanda kami sudah kerjasama, pernah melakukan kerjasama dengan FTP dan diolah menjadi beberapa produk gitu yang sudah dihasilkan. Bahkan sekarang ini
ada salah satu hotel terkenal atau tempat wisata di sana terkenal, itu menggunakan minumannya adalah minuman dari terong Belanda. Dan itu sudah pernah kita cobakan dan pernah kita latihkan pada masyarakat di Bromo. Baik, jadi untuk penelitian etnobotani ini sudah lebih dari eksplor komoditas yang ada di Bromo, tetapi juga sudah merambah ke inovasi dari produk itu sendiri, seperti itu ya Prof. Nah, untuk etnobotani ini kan memiliki karakteristik yang khas, di mana etnobotani ini juga berkaitan erat dengan interaksi masyarakat setempat dan lingkungan hidupnya, seperti itu ya Prof. Kemudian bagaimana peluang pengembangan etnobotani yang ada di Bromo ini di masa depan Prof, khususnya kalau misalkan dikaitkan dengan komunitas masyarakat lokal atau masyarakat suku Tengger yang ada di Bromo? Ya. Kalau etnobotani yang digunakan untuk tanaman obat memang tidak dikembangkan oleh petani-petani di sana. Mereka hanya fokus pada hortikultura. Kalau ditanya, kok kenapa nggak dikembangkan? Kita sudah tahu kok Bu Yuli tempatnya. Jadi mereka tidak membudidayakan di pekarangan atau mungkin di ladangnya begitu. Tapi mereka tahu misalnya, anak saya panas, saya butuh adas. Di mana letaknya adas? Mereka tahu. Jadi kalau nanti pemirsa ini akan berkunjung ke Bromo atau ke Tengger, coba dilihat di sekitar pasir berbisik atau sekitar lautan pasir itu ada tanaman-tanaman adas, sehingga mereka tahu pada saat anaknya misalnya panas, mereka harus kemana untuk mencari adas. Mereka tahu itu. Jadi tapi tidak dikembangkan secara khusus di pekarangan atau di lahan-lahan mereka gitu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya untuk dua tanaman yang saya temukan, yaitu di sana ada lombok terong dan terong Belanda, itu juga tidak dibudidayakan dengan baik. Sementara kalau misalnya kita melakukan sedikit sentuhan pengolahan, itu pastinya bisa bernilai ekonomis tinggi. Gitu. Baik, jadi ini juga bisa menjadi tips bagi teman-teman atau agriners yang ingin berkunjung ke Bromo. Jadi tidak hanya melihat keindahan alam Bromonya, tetapi juga bisa eksplor tanaman khasnya, yaitu terong Belanda dan lombok terong. Nah, selanjutnya, adakah kearifan lokal yang Prof temui selama melakukan penelitian etnobotani ini di Bromo? Ya, sebenarnya khusus etnobotani enggak, tetapi lebih kepada tanaman-tanaman hortikultura gitu ya. Tanaman-tanaman hortikultura karena memang petani di sana itu adalah petani hortikultura. Utamanya ada kentang ditanam, ada kubis, ada satu lagi bawang daun. Bawang daun itu hidup sepanjang musim, ditanam terus-menerus, bahkan mereka menanamnya adalah di pekarangan. Kekhasan hortikultura sih tidak ada. Yang khas yang lain itu adalah sebenarnya kondisi masyarakatnya. Masyarakat Tengger itu masyarakat yang unik gitu ya. Masyarakat unik, pertama adalah uniknya adalah mereka nggak kepingin yang namanya menyimpan uang untuk kekayaan, itu nggak kepingin. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan mengumpulkan uang itu adalah untuk upacara adat. Ada beberapa upacara adat seperti kasodo, ada unan-unan gitu ya. Itu semua adalah mereka bukan berlomba ya, tetapi mempunyai suatu keinginan atau harapan mereka bisa memberikan dana yang besar untuk kegiatan upacara ini. Jadi itu yang khas. Dan satu lagi, Bromo itu adalah, atau masyarakat Tengger itu mempunyai dua mata pencaharian. Yang satu adalah dari wisata, banyak sekali yang menyewakan jeep atau menyewakan kuda gitu. Sementara ibu-ibunya kerja di pertanian, bapak-bapaknya di wisata. Dan satu lagi adalah potensi terhadap hortikultura. Baik, jadi kekhasannya itu ada di karakteristik rumah tangganya seperti itu ya Prof. Jadi kalau biasanya rumah tangga pada umumnya itu bukan rumah tangga masyarakat adat, tetapi rumah tangga di Bromo itu merupakan rumah tangga yang erat kaitannya dengan adat, sehingga mereka juga menyisihkan sebagian pendapatan atau penghasilannya untuk keperluan adat itu sendiri. Barangkali kalau mereka diberi kesempatan itu mereka akan memberikan penyuluhan, memberikan wacana kepada kita supaya untuk berbondong-bondong berharap kita juga seperti mereka nabung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan upacara adat gitu. Baik, kemudian untuk arah pengembangannya ini bagaimana Prof? Kalau sebelumnya di section pertama arah pengembangan kakao ini kepada minat petani dan juga industri coklat yang ada di Indonesia, tapi kalau untuk sekarang arah pengembangan etnobotani dan hortikultura ini bagaimana? Oke, kalau etnobotani sepertinya tidak kita kembangkan untuk tanaman obat ya,
Tapi yang justru mestinya kita kembangkan itu adalah kalau di dalam riset ya, ini maksudnya pengembangan riset. Pengembangan riset lebih kepada masyarakatnya, lebih kepada rumah tangganya, karena di sana sangat lekat dengan adat, sehingga ada tanaman-tanaman khas yang memang digunakan untuk upacara adat. Penelitian yang ke depan yang menarik itu adalah yang disebut dengan food culture. Jadi culture yang memang menggunakan tanaman-tanaman tertentu untuk penyediaan di upacara-upacara adat itu tadi. Itu ke depan lebih menarik seperti itu. Baik, jadi di sini arah pengembangan atau keberlanjutan hasil penelitiannya itu terkait dengan tanaman yang ada di Bromo, tetapi juga berkaitan dengan rumah tangga yang ada di sana, seperti itu. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Prof, mengenai penelitian hortikultura di Bromo tahun ini? Ya, penelitian hortikultura sudah menghasilkan beberapa, ya banggalah saya gitu ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus tercepat terbaik itu adalah berasal dari Bromo. Mungkin nanti bisa dilihat kira-kira mahasiswa saya siapa yang di sana yang bisa cepat untuk melakukan penelitiannya. Dan sepertinya hari ini yang di depan saya ini juga penelitian tentang hortikultura yang ada di Bromo. Kita tunggu saja gitu ya. Iya, terima kasih Prof untuk kesempatan bergabung dalam penelitiannya seperti itu. Nah, Greeners, kita sudah ada di akhir section 2, tentunya di sini merupakan section yang tidak kalah menarik karena kita juga membahas mengenai etnobotani dan hortikultura dan memberikan insight baru nih khususnya mengenai tanaman-tanaman etnobotani, yaitu tadi lombok terong dan juga terong Belanda. Namun sayang sekali Prof, sepertinya waktu kita terbatas, jadi kita hanya bisa berbincang sampai saat ini. Mungkin ada closing statement yang ingin Prof sampaikan kepada Agriners atau teman-teman lain? Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih saya sudah diundang oleh podcast ini. Dan sebenarnya ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa atau mungkin adik-adik mahasiswa, jangan takut sulit gitu ya. Jadi segala kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Seperti dulu saya bersulit-sulit berangkat ke Bromo yang lokasinya seperti itu, tapi sekarang saya mendapatkan kedamaian di Bromo. Dan itu yang menjadi selalu saya mimpikan, selalu saya kangeni untuk tiap tahun saya harus ke Bromo. Baik, seperti itu. Terima kasih Prof. Jadi Agriners, sekali lagi jangan takut sulit, karena tentunya usaha ini tidak ada yang mengkhianati hasil, seperti itu ya. Oke Agriners, dari section 1 tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa penelitian kakao khususnya dari tim riset Indef ini bermula dari adanya keprihatinan terhadap kondisi usaha tani dan juga industri kakao yang ada di Indonesia. Kemudian arah pengembangan dari risetnya ini sendiri adalah mengenai minat dan teknologi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman petani kakao rakyat. Kemudian di section kedua, tadi kita juga sudah membahas mengenai etnobotani dan juga komoditas hortikultura yang ada di Bromo. Yang awalnya itu berasal dari ketertarikan Prof dan teman-teman tim riset lainnya terhadap lingkungan Bromo. Kemudian di section kedua juga kita tadi sudah mengetahui bahwa ada karakteristik etnobotani yang unik dari lingkungan Bromo itu sendiri, khususnya untuk komoditas terong Belanda dan juga lombok terong. Dan untuk arah penelitiannya ini lebih kepada penelitian tanaman dan juga hubungannya dengan komunitas lokal. Terima kasih teman-teman Agriners yang sudah stay tune sampai di akhir episode ini. Terima kasih banyak juga Prof. Yuli yang sudah hadir di dalam podcast ini. Mungkin bisa disapa lagi teman-teman Agriners. Terima kasih Agriners yang sudah memperhatikan apa yang kita bincangkan sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf manakala ada haluran berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Agriners, tidak lupa juga untuk selalu stay tune terhadap episode-episode ACDM di kedepannya. Jadi terima kasih teman-teman Agriners yang sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Jangan lupa stay tune di episode-episode berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Zika pamit undur diri. Terima kasih. See you on the next episode ACDM Real Talk for